أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian, mudarrisin wal mudarrisat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, marilah kita mengawali aktivitas kita di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Terlebih kita masih di hari-hari yang penuh dengan keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, berupa hari-hari tasyrik, hari-hari di mana kita banyak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat kepadanya dengan membesarkan dan mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah pernyataan yang tulus dan ikhlas, sekaligus pengakuan kita sebagai hamba yang sangat lemah, hamba yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Maka kita ketika melantunkan takbir, tahlil dan tahmid, hakikatnya adalah itu sebuah pengakuan bahwa dialah yang pantas untuk diagungkan, dialah yang pantas untuk diibadahi secara benar, dialah Allah Azza wa Jal yang kita memuja dan memuji kepadanya semata. Maka hal itu akan memotivasi kita sebagai makhluknya yang lemah bersandar kepada Zat yang maha kokoh, Dzul Quwwatil Matin, sang pemberi rezeki, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin.
Apa yang terbenak dalam diri kita ketika kita mengucapkan ayat ini? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Asatidzah dan ustadzat, kita sudah hafalkan ayat ini. Tapi terkadang kita lupa bahwa rezeki yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita yang melimpah itu, ya, barangkali selama ini kita maknai hanya sebatas materi, ya, padahal yang sifatnya keduniaan itu, ya, bahkan itu adalah merupakan sesuatu yang paling kecil, ya, karena Allah tabaraka wa ta'ala pasti bagi itu masalah, ya, dunia ini berupa rezeki, ya, harta, kemudian anak-anak, atau kesehatan yang Allah berikan kepada kita di hari-hari ini sehingga kita bisa menikmati daging kurban, ya, dengan Allah berikan kita lisan, ya, kedua bibir untuk menikmati makanan. Banyak sekali olahan ibu rumah tangga dalam mengolah daging kurban itu yang bervariatif. Dengan lisan, dengan bibir kita bisa mencicipi dan menikmatinya. Itu nikmat dunia. Tapi rezeki yang utama yang Allah berikan kepada kita, hidayah, ya. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala membukakan hati kita agar kita bisa menebar hidayah tersebut, berdakwah, mengajarkan Al-Quranul Karim, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala yang merupakan inti dari penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, yaitu agar mereka mentauhidkanku, ya. Oleh karenanya para ustaz dan ustadzat sekalian, asatidzah rahimanillah wa iyyakum, selain kita mengambil ibrah, pelajaran hikmah yang begitu berharga dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan istrinya Hajar dan anaknya Ismail alaihi salam, kita melihat di dalam Al-Quranul Karim tentang kisah-kisah yang Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan dari kehidupan Abul Bashar, bapaknya para nabi, yang diberikan gelar dari atas langit sebagai Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah memilih Nabiullah Ibrahim sebagai kesayangannya. Allahu Akbar. Maka pantas kalau beliau Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan bahwa kesannya inna Ibrahim kana ummah. Satu orang tapi disebut ummah, ya, sebagai pemimpin umat manusia di dalam keteladanan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
qanitan, yang patuh, qanitan lillahi hanifa, dan juga lurus, hanif, walam yaku minal musyrikin, dan tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lihat upaya musuh-musuh Islam yang mengatakan bahwa Nabiullah Ibrahim dalam proses mencari Tuhannya, melihat ciptaan-ciptaan benda-benda raksasa di atas langit, ya, oh ini bintang sebagai Tuhannya, begitu sirna. Oh ini ya bulan, begitu sirna. Oh ini matahari, begitu sirna, dan seterusnya. Ya, dikatakan mencari Tuhan. Ini adalah tafsir-tafsir batil, ya, karena menyelisihi ayat-ayat Allah yang menegaskan bahwa beliau adalah orang yang hanif, yang tidak melakukan kesyirikan. Mengapa ya demikian? Karena beliau termasuk orang yang bersyukur. Syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Orangnya bersyukur, ya, orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah. Niscaya Allah memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Maka pelajaran yang harus kita ambil, yang harus menjadi renungan kita setiap kita berdakwah, baik itu melalui madrasah yang kita kelola, apalagi madrasah Al-Quran, maka kisah-kisah dalam Al-Quran itu bagian dari apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan untuk ditadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Maka kita berusaha untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Terutama poin yang pertama dari ayat-ayat Al-Quran yang kita pelajari dari kisah para nabi adalah doa-doa mereka. Sungguh luar biasa. Apa rahasianya? Kenapa mereka mulai dengan Rabbana? Ketika kemudian Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajak istrinya Hajar mempersiapkan bekal, membawa anaknya yang masih bayi yang belum disapih, ya, berjalan ribuan kilo sampai di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan. Disitulah kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia telah terputus dari hubungan dengan siapapun juga, tidak ada lagi harapan kecuali hanya kepada Rabb manusia. Terputus, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, matan qata'atil alaiq, matan qata'atil alaiq bil khalaiq wa tawajjahat ilal khaliq istajaba Allahu du'a. Di saat terputus dari hubungan dengan makhluk, maka fokus hubungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah diijabahi doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kemudian Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam sampai ke lembah yang tandus gersang, lalu kemudian meninggalkan Hajar dan Ismail. Spontanitas Hajar kaget. Ya Ibrahim, aina tadhhab? Tatrukuna bihadzal wadi laisa bihi anisun wala syai'. Engkau tinggalkan kami wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Engkau
Engkau tinggalkan kami di lembah yang gersang, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada seorang pun juga. Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan hal ini? Idzan la yudayyi'una Allah. Kalau demikian, maka pasti Allah tabaraka wa taala tidak akan menyia-nyiakan dan menerlantarkan kami. Kemudian Hajar paham bahwasanya inilah perintah Allah. Suaminya melakukan sikap yang demikian itu, meninggalkan serta-merta istri dan anak bayinya dalam rangka lebih mementingkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan, prasangka baik dari seorang wanita yang baru memiliki seorang bayi yang belum disapih, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pahami seorang hamba itu adalah tergantung bagaimana prasangkanya kepada Allah Tabaraka wa taala. Sekarang kita terlibat di dalam dunia pendidikan, mendidik Al-Quran, pendidikan Al-Quran yang mendidik generasi ke depan. Apa prasangka kita kepada Allah? Ya, apakah kita ingin menebar ayat-ayatnya agar ayat-ayat Allah dipahami oleh umat manusia, agar diamalkan hukum-hukumnya, agar manusia mentauhidkannya? Karena perintah yang paling banyak dalam Al-Quran adalah perintah untuk mengesakannya. Dari awal surat Al-Fatihah sampai An-Nas, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian prasangka kita adalah dalam rangka untuk sekedar hadir, dalam rangka sekedar untuk menunaikan tugas, maka kita perlu untuk kembali introspeksi diri bahwasanya kehadiran saya di rumah tahfidzul Quran, ya, dalam rangka untuk menghambakan diri mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tergantung prasangka hamba. Yaqulullahu tabaraka wa taala, ana inda dhanni abdi bi. Hanyalah aku mengikuti prasangka hambaku. Ketika seseorang itu bijak dalam melaksanakan tugasnya, maka dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika dia berprasangka buruk, ya, kalau saya mengajar Al-Quran saya akan menjadi miskin. Kalau saya menjadi pengajar Al-Quran saya tidak akan pernah memiliki kendaraan. Kalau saya mengajarkan Al-Quran, kapan saya maju? Saya enggak ada kesempatan untuk bisnis. Sambil dia mengajar Al-Quran, sambil dia bisnis, apalagi sekarang dengan bisnis online, ya, dia tidak fokus. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berprasangka buruk, maka sejatinya kita telah menentukan keburukan itu menimpa diri kita. Ayyuhal ustadzat, ayyuhal asatidzah wal ustadzat, marilah kita mengambil hikmah yang besar, yaitu yakin akan pengabulan doa dan terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam begitu meninggalkan istrinya Hajar dan putranya Ismail berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya, ini doanya yang saya maksudkan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat la'allahum yashkurun.
rahasia mengapa Allah mengabulkan doa para nabi, karena mereka memulai doanya dengan menyandarkan kepada rububiyah Allah yang menciptakan, yang mengatur rezeki, yang memberikan kehidupan dan mematikan. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keluargaku, dari keturunanku, di lembah yang gersang yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, di dekat rumahmu yang suci di sisi Ka'bah. Lihat bagaimana tulusnya Nabiullah Ibrahim menghadap ke Ka'bah, yang ketika itu bangunannya belum berdiri, sembari berdoa kepada Allah dengan tulus, memanjatkan hajatnya. Mengapa kemudian aku tinggalkan di tempat yang demikian itu? Liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan salat. Terbukti sekarang tempat yang setiap saat ramai, yang tidak pernah sepi dari orang melaksanakan salat adalah di Baitullah Al-Haram, di rumah Allah yang suci, yang tidaklah setiap hati seorang muslim melainkan mereka sangat rindu, sekalipun mereka harus berjuang keras bagaimana bisa melaksanakan ibadah haji. Apalagi di tahun ini pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan ya, dengan tidak mengeluarkan visa furoda. Apa yang terjadi? Banyak di antara calon jamaah haji yang tidak jadi berangkat, padahal mereka sudah membayar sekian ratus juta, bahkan ada yang 1 miliar dalam rangka untuk tawaf di sisi Ka'bah, dalam rangka untuk melepas rindu mereka ya, untuk beribadah di sisi Baitullah Al-Haram, agar mereka salat. Maka jadikanlah hati manusia condong kepada mereka, berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Dan terbukti doa Nabiullah Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ustadzat dan juga asatidzah yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Doa adalah merupakan semulia-mulia ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la yahummuni al-ijabah walakin ad-du'a, idza ulhimtu ad-du'a fal ijabatu ma'ah. Aku tidak peduli kepada hasrat pengabulan doa, akan tetapi kepada doa itu sendiri. Kalau saya sudah diilhamkan memiliki hasrat untuk selalu memanjatkan permohonan kepada Allah, maka niscaya ijabah itu akan datang bersamanya. Jadi yang penting itu adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin akan pengabulan doa, karena ibadah ini sangat agung. Begitu banyak doa-doa yang Rasul dan juga para nabi panjatkan dalam Al-Quran. Kita lihat doa yang dipanjatkan Nabiullah Yusuf. Siapa yang tidak mengenal Nabiullah Yusuf? Di dalam menghadapi berbagai macam fitnah, sampai beliau diperdagangkan, beliau dilempar ke dalam sumur, beliau kemudian mendapatkan cobaan yang begitu berat oleh saudara-saudaranya yang hasad kepadanya. Beliau kemudian difitnah dengan fitnah wanita Imra'atul Aziz, tetapi beliau dapat terhindar dari berbagai macam fitnah. Bahkan kedudukan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan sebagian dari kerajaannya, sehingga ketika berbagai macam nikmat telah dia rasakan, apakah kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam besar kepala? Tidak. Beliau sandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadits. Fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah.
tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Allahu Akbar. Wahai Rabbku, Engkau telah memberikan kepadaku sebagian dari kekuasaan. Engkau telah memberikan sebagian dari takwil mimpi. Wahai Rabbku pencipta langit dan bumi, Engkaulah wali, pelindungku fid dunya wal akhirah. Pelindungku di dunia dan di akhirat. Lihat. Selalu mereka orang-orang saleh dari kalangan para nabi dan rasul ya, minta perlindungan di dunia maupun di akhirat. Pernah enggak kita baca doa itu kemudian kita ya renungkan kandungan makna yang dalam sembari mengucapkan tawaffani muslima, ya Rabb, jika Engkau wafatkan aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang saleh. Allahu Akbar. Ini doa yang sungguh luar biasa. Ya. Nabi-nabi yang lain, Nabi Sulaiman, ya. Nabi-nabi yang lain yang banyak doanya kita hafalkan. Kita minta kepada generasi kita. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Berapa kali kita baca doa ini di hari-hari yang kita bergelimang dengan rezeki dari Allah. Ya Rabbu, ilhamkan kepadaku mau mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, kepada kedua orang tuaku, agar aku beramal saleh yang Kau ridhai. Subhanallah. Maka asatidah dan ustadzat sekalian, doa-doa para nabi yang kita pahami dalam Al-Quran, yang kita ajarkan generasi anak-anak bangsa di negeri ini, maka semoga mereka itu selalu merenungkan dan membasahi lisannya dengan doa-doa para nabi, agar mereka menjadi generasi yang tangguh, generasi yang memiliki akhlak yang mulia, yang hari ini orang tua yang menitipkan anaknya kepada kita hanya berharap dari sisi intelektualitas. Dari sisi intelektualitas saja yang mereka itu inginkan, bagaimana supaya anaknya itu adalah memiliki intelektual yang tinggi. Akan tetapi sedikit di antara mereka yang berharap bagaimana mental, moral mereka, kemudian spiritual mereka menjadi muslim yang tangguh dalam akidah, sebagaimana yang kita pahami dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang melimpah di dunia kepada Nabiullah Ibrahim, dan di akhirat menjadikan Nabiullah Ibrahim sebagai golongan orang-orang yang saleh. Maka inilah catatan berharga, poin yang pertama yang harus kita kenang. Kemudian yang kedua, pelajaran yang berharga adalah ketika kita mengajar kepada para talibat, para akhwat, kita ingatkan bagaimana kesungguhan Hajar di dalam mengais rizki yang halal. Beliau ketika ditinggal Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, perbekalan berupa air sudah semakin menipis. Dia pun kemudian menyusui anaknya Ismail, hingga kemudian semakin berkurang air susunya. Dia pun merasa kehausan dan hampir betul-betul habis perbekalan berupa sumber kehidupan air yang beliau bawa. Kemudian bersamaan itu pula makanan pun habis. Ismail kemudian meronta-ronta, nangis. Kemudian Hajar mencari air
lari ke sana kemari, pontang-panting mencari bagaimana bisa menyelamatkan anak semata wayang agar kemudian bisa bertahan hidup. Maka larilah dia hingga sampai ke kaki bukit Sofa, lari ke atas bukit melihat adakah kafilah yang berlalu membawa air. Kemudian tidak mendapatkan hasil, turun kembali hingga ke bukit Marwah, terus bolak-balik hingga 7 kali mencari air, sekalipun rezeki berupa air itu kemudian memancar di sisi putranya Ismail. Inilah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak mengajarkan kita hanya melihat hasil, namun Islam merintahkan kita untuk mengerahkan segala tenaga dan pikiran yang kita miliki untuk berusaha mencari yang halal. Maka Rasulullah SAW memberikan penghargaan kepada orang yang mengambil tali kemudian mengumpulkan kayu bakar, memikul, maka itu lebih baik dibandingkan dia minta-minta kepada manusia. La an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun lahu min an yas'alan nas yu'tihi aw yamna'u. Bahwasanya seseorang yang kemudian mencari kayu bakar dan memikul di atas punggungnya itu lebih baik, orang yang demikian lebih mulia dibandingkan orang yang meminta-minta, entah dia diberi atau ditolak. Inilah perjuangan yang jarang dikupas dari seorang wanita yang baru melahirkan bayinya, tetapi tidak pantang menyerah dalam mengemban tugas, tidak mudah kemudian patah semangat, dia tetap bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya dalam rangka untuk mendidik, membesarkan anaknya Ismail alaihissalam. Maka para ustadzat yang mendidik generasi muda dari para talibat dan akhwat berhusnudzan dan bersungguh-sungguhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sabar, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan buah kesabaran itu di dalam mentarbiyah. Maka pelajaran yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana kita mengambil hikmah dari usaha Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang mengorbankan apa yang beliau miliki. Maka sehingga perhatian terhadap tarbiyah ini harus kita betul-betul perhatikan. Yang pertama adalah tarbiyah dalam mentarbiyah keluarga agar tetap bersabar. Ismail alaihi salatu wassalam berkat petunjuk dari Allah, dia mampu bersabar. Kemudian dia dididik oleh ibunda Hajar dan juga ayahanda Ismail, sehingga dia menjadi orang yang sabar. Ketika kemudian telah beranjak dewasa, falamma balagha as-sa'i ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sungguh luar biasa. Padahal kita tahu dalam sejarah 80 tahun berdoa kepada Allah begitu dikabulkan, mendapatkan buah hati, diperintahkan untuk menyembelih. Namun Nabiullah Ibrahim tidak pernah berkata dusta kepada putranya. Dia berkata jujur. Dia berpikir bagaimana anak ini saya harus baringkan dan saya harus sembelih. Namun dengan dibujuk, Ismail pasrah mengikuti perintah ayahnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahandaku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kesabaran kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan peribadatan, dalam meninggalkan maksiat. Ini yang berat. Boleh jadi orang itu mudah melaksanakan ketaatan tapi meninggalkan maksiat. Apa
pintu-pintu masuknya maksiat ini. Ya, apa yang terlihat di pandangan mata kita, ya, an-nadharat, kemudian al-khatarat terlintas di benak kita, ya, kemudian al-lafazat, ungkapan-ungkapan kita, ya, kemudian al-khutuwat, yaitu langkah untuk melakukan maksiat itu. Inilah, ya, 4 pintu masuknya maksiat sehingga kita terjerumus, ya, kemudian kita gagal di dalam menangkis bisikan-bisikan syaitan karena kita kurang sabar di dalam, ya, meninggalkan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga adalah kita bersabar dalam menyikapi takdir baik maupun buruk. Terkadang kita kemudian menilai bahwasanya Allah, ya, berkehendak buruk, Allah tidak adil, wal'iyadzubillah. Maka marilah kita berhusnudzon, kalau kita tetap bertekad beribadah kepada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Ya bani Adam, wahai anak Adam, tafarrag li ibadati amla sadraka ginan wa asudda faqra. Wahai anak Adam, fokus kalian beribadah kepadaku. Ya, niscaya aku akan isi hatimu penuh dengan kekayaan. Aku akan tutupi kefakiranmu. Wa illam taf'al, kalau kamu tidak melakukan itu, ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya, amla sadraka syughlan, aku akan isi hatimu selalu sibuk, tidak pernah merasa puas dengan apa yang Allah jatah berupa rezeki untuknya. Dan kata Allah, tidak aku akan tutupi kefakiranmu, selalu merasa kurang terus dalam hidup ini. Ya, bukannya kurang nikmat Allah yang ada pada kita, tapi kita kurang berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah, kurang bersabar di dalam memerintahkan dan mendidik anak kita untuk sholat. Ya, kalau sholat berarti dia membaca Al-Quran, murajaah hafalannya, bermunajat kepada Allah. Tapi kebanyakan, ya, kaum muslimin tidak memperhatikan, ya, tarbiyah mendidik anak ketika, ya, mendidiknya dalam rangka untuk taat kepada Allah. Maka di sana ada, ya, tahapan-tahapan 7 tahun pertama, ya, puaskan anak kita untuk bermain, la'ibhu sab'an, 7 tahun kedua, ya, adibhu sab'an, ajari mereka adab-adab Islam. Kemudian yang ketiga, 7 tahun ketiga adalah sahibhu sab'an, bersamai dia bukan lagi anak tetapi dia adalah sahib, sehingga anak kita membuka rahasianya, terbuka terhadap berbagai macam problem yang dihadapinya. Ya, maka ketika sudah usia 21 tahun, tinggalkan anak kita, mereka telah mendapatkan pelajaran berharga. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim mentarbiyah Ismail putranya, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Ya, sebelumnya Allah perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya. Wahai Muhammad, ceritakan dalam Al-Quran tentang kisah Nabiullah Ismail. Ya, dia adalah seorang yang menepati janji dan dia adalah Rasul dan Nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Nabiullah Ismail memerintahkan keluarganya untuk menunaikan salat. Doanya Nabi Ibrahim sebagai ayahanda dikabulkan. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sungguh luar biasa. Hasilnya adalah anaknya merintahkan keluarganya untuk salat, bayar zakat, dan hasilnya adalah dia diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang kita cari dalam hidup yang singkat ini lebih daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan ridha Allah itulah yang terbesar. Wa ridwanun minallahi akbar, dan keridhaan Allah itu lebih besar dari nikmat surga berupa makhluk ciptaan Allah beserta isinya. Sedangkan keridhaan Allah adalah sifat Allah, bukan makhluk. Maka hendaklah kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ibtiwa'ur ridwan
husnul tawajjuh wal ikhlas fil ibadah, yaitu fokus beribadah kepada Allah, kemudian ittiba'ur ridwan, yaitu ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian para ustaz dan juga ustazat, ya mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan di pagi hari ini, yaitu pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita petik dari perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Yang pertama adalah yaitu ilhah fid du'a wa husnul dzan billah, yaitu yakin akan pengabulan doa dan juga kita harus berprasangka baik kepada Allah. Kemudian poin yang kedua adalah kita harus bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang halal, karena kita hidup di dunia ini membutuhkan rezeki yang halal untuk beribadah, ya, sehingga apa yang kita makan itu ya akan menjadi asbab kita beramal soleh. Ya, kemudian yang ketiga adalah mari kita bersungguh-sungguh dalam memperhatikan tarbiyah kepada anak-anak generasi bangsa ini di masa yang mendatang, agar kita pikirkan ya mereka itu lebih cerdas mental dan spiritualnya, ya, dari sekedar intelektualitas yang mereka miliki. Jauh lebih penting kita mementingkan akhlak. Betapa banyak orang yang menyesal, orang tua menyesal ketika mendapati ya ternyata anaknya adalah anak durhaka, ya, bukan justru menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Maka di sini ada ya pendidikan yang keliru dalam ya tarbiyah. Ya. Kemudian kita berharap agar generasi yang melanjutkan dakwah ke depan mereka jauh lebih baik dibandingkan kita sebagai ya pendidiknya, yang mungkin barangkali banyak kekurangan kita belum maksimal di dalam ya menjalankan proses tarbiyah dan tasfiyah. Ya, sisa apa yang kita miliki ya dari tenaga, pikiran, ya, kemudian sistem bekerja sama dengan baik, ya, semoga itu semua adalah sebagai penunjang agar kita bersungguh-sungguh melaksanakan kurikulum pendidikan Al-Quran yang sudah kita rancang bersama di setiap madrasah dalam rangka untuk ya turut serta mencerdaskan generasi bangsa agar senantiasa beriman kepada Allah, mereka bertauhid, melaksanakan perintah-perintah Allah, salat, puasa, zakat, berhaji. Inilah inti ibadah yang di bulan ini ya Allah tabaraka wa taala perintahkan. Maka ini 10 pertama di bulan Dzulhijjah dan hari-hari tasrif lebih besar dan lebih agung ya hari-hari tersebut, di mana amal-amal soleh sangat dicintai di dalamnya. Maka ketika kita berhasil melaksanakan ibadah tersebut, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji kepadanya, karena sesungguhnya kebaikan itu ya hanya Allah tabaraka wa taala yang memberikan balasan yang berlipat ganda. Barangkali ini yang bisa kita pelajari sedikit, tetapi mudah-mudahan berkesan bagi kita sekalian untuk dalam rangka mengingatkan saya dan juga ustaz dan ustazat sekalian. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.